Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Anggia, mahasiswa dari IAIN Pekalongan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya bersama Ustadz Abdul Rashid selaku narasumber yang akan menjawab 3 pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai sholat jamaah dan qashar. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama. Bagaimana menurut pendapat Ustadz mengenai sholat jamaah dan qashar dan bagaimana hukumnya? Mengenai sholat jamaah dan qashar itu satu rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampaikan meninggalkan sholat. Hukumnya rukhsah sunnah. Baik kalau enggak masyarakat mah baik jangan dijamaah, tapi kalau masyarakat bagus dijamaah. Pertanyaan yang kedua, jika seorang musafir telah berniat menjamak takhir sholat maghrib dengan isya karena ditakutkan sampai tujuan lewat waktu isya, tetapi dia sampai di tujuannya sebelum masuk waktu isya, apakah seorang musafir tetap melaksanakan sholat jamak takhir tersebut atau sholat seperti biasanya? Jalma musafir kena nyabaan nyaba itu. Tadina tos niat ayeuna jamak takhir maghrib ka isya. Sedangkan ayeuna kendaraan cepat ayeuna sameme ayeuna isya geus datang ayeuna ka tujuan. Eta tong dijama ayeuna dibae ayeuna naon qashar bae kitu. Ana we sampurnakeun bae maghrib biasa. Maghrib ayeuna biasa, isya biasa. Maghrib biasa jamaah mah nya tong dijama eta mah nya. Ari samemeh datang ayeuna ka tujuan sampai isya mah gitu. Sami saya mah salat biasa bae maghrib. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apa hukumnya apabila seseorang mengqashar sholat zuhur dan asar setiap hari dikarenakan sedang dalam perjalanan pulang? Namun eta batasna 4 poe eta. Batasna 4 poe ulah leuwih bisa dijama, bisa diqashar ngan ulah leuwih ti 4 poe. Masih nyaba keneh mah, masih aya keneh nyabaan mah. Naon ayeuna tetap bisa ayeuna dijama. Pada Ustadz Abdul Rashid yang telah memberikan penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Anggia, mahasiswa dari IAIN Pekalongan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya bersama Ibu Siti Maryam selaku narasumber yang akan menjawab 3 pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai sholat jamaah dan qashar. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama. Bagaimana menurut pendapat Ibu mengenai sholat jamaah dan qashar dan bagaimana hukumnya? Mengenai sholat jamaah dan qashar itu ada ketentuan yang harus kita lakukan. Di antaranya ketika kita menjama' atau mengqashar sholat itu ada aturan, ada jarak sekitar kalau dari Sumedang sekitar Sumedang Kuningan atau Sumedang Jakarta atau Tasik agak jauh. Hukum dalam jamak atau qashar perbedaannya antara jamak, kalau jamak itu mengumpulkan sholat awal ke sholat akhir dan sholat akhir ke sholat awal. Adapun qashar bisanya yang 4 rakaat tadi ya, diantaranya duhur, asyar dan isya bisa diqashar menjadi 2, asalnya 4 karena diqashar menjadi 2 rakaat. Hukum dalam jamak dan qashar itu adalah hukumnya sunnah. Jadi kalaupun ada kesempatan mau diqashar silahkan, mau sholat pada waktunya pun itu lebih baik. Itulah penjelasan dari Ibu. Cukupkah sampai di situ? Masih ada. Oh iya, boleh. Pertanyaan yang kedua, jika seorang musafir telah berniat menjamak takhir sholat maghrib dengan isya karena ditakutkan sampai tujuan lewat waktu isya, tetapi dia sampai di tujuannya sebelum masuk waktu isya,
Apakah seorang musafir tetap melaksanakan sholat jamaah takhir tersebut atau sholat seperti biasanya? Mau sholat seperti biasa kalau ada waktu boleh, mau jamaah takhir pun boleh. Itu dalam syariat Islam. Baik, pertanyaan yang ketiga, apa hukumnya apabila seseorang mengqashar sholat duhur dan asar setiap hari dikarenakan sedang dalam perjalanan pulang? Itu tergantung. Kalau ayana perjalanan pulang yang diperbolehkan oleh syara itu boleh, dengan catatan ada sekitar 90 sampai 96 kilo. Adapun kalau ketentuan misalkan dari daerah ke Sumedang itu tidak diperbolehkan. Baik, sekian dari penjelasannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Anggia, mahasiswa dari IAIN Pekalongan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya sedang bersama Haji Abdul Manan Husein selaku narasumber yang akan menjawab dari 3 pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai salat jamaah dan qashar. Baik, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut pendapat Ustadz mengenai salat jamaah dan qashar dan bagaimana hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Salat jamaah dan qashar itu adalah salah satu kemurahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu kita bisa sholat di jamaah dan di qashar bila mana gitu. Kita bepergian ya. Kita bepergian dua marhalah, dua pamonokan lamun dinentang dua marhalah. Jamaah adalah satu sembahyang atau adalah satu sholat yang bisa dikumpulkan antara satu dengan yang lain, yaitu sholat jamaah itu antara lain sholat duhur dan asar, sholat maghrib dan isya. Begitu juga sebaliknya, karena jamaah itu ada dua perkara, yaitu pertama jamaah takdim, yang kedua jamaah takhir. Jamaah takdim adalah sembahyang yang akhir ditarik kepada yang awal, seperti asar ditarik kepada zuhur, yaitu jamaah takdim namanya. Isya ditarik sama sholat maghrib, itu namanya jamaah takdim. Begitu juga sebaliknya, jamaah takhir adalah sembahyang yang ditarik kepada yang akhir. Duhur ditarik kepada asar, maghrib ditarik pada isya, itu namanya jamaah takhir. Kewenangan bagi kita yaitu bagi orang yang bepergian lebih dari 95 km itu diperbolehkan kita sembahyang di jamaah. Sembahyang di jamaah, yaitu jamaah yang tadi jamaah takhir atau jamaah takdim. Tentang qashar itu adalah diringkas ya, yang artinya qashar itu diringkas. Antara lain sholat yang bisa diqashar adalah 3 sembahyang, yaitu sembahyang zuhur, sembahyang asar, dan sembahyang isya. Maghrib itu tidak bisa diqashar, begitu juga subuh, karena sembahyang yang bisa diqashar adalah yang 4 rakaat, bisa diringkas menjadi 2. Sama kewenangannya seperti tadi, kita bepergian sejauh 95 km kalau nggak salahnya, 95 km.
itu bisa sembahyang kita di qashar. Juga ada sembahyang itu di jamak dan di qashar. Di qashar yaitu sembahyang zuhur menjadi 2 rakaat, sembahyang asar 2 rakaat, sembahyang isya 2 rakaat. Di qashar menjadi kalau jamak dan qashar itu adalah sama dengan yang tadi jamak takdim atau jamak takhir. Jamak takdim asar ditarik kepada zuhur. Banyak rakaatnya itu 2 rakaat. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Jadi 4 rakaat itu 2 sembahyang kalau di qashar ya. Kalau di jamak lagi. Kalau enggak di jamak sembahyang duhur 2 rakaat, udah saja. Sembahyang asar 2 rakaat. Sembahyang isya 2 rakaat. Kalau memang di jamak antara sembahyang maghrib dan isya jumlahnya 5 rakaat. Karena apa? Maghrib itu tidak bisa di qashar, tidak bisa menjadi 2, yang 3 itu. Ya. Jadi kalau jamak qashar antara maghrib dan isya banyaknya 5 rakaat yang dua sembahyang itu. Maghrib 3, isya 2. Gitu. Begitu juga takhir, jamak takhir dan jamak takdim sama dengan yang tadi. Gitu. Kalau jamak takdim isya ditarik ke maghrib, jamak takhir maghrib ditarik kepada sembahyang isya. Sembahyang subuh tidak bisa. Tidak bisa di jamak takdim, jamak takhir tidak bisa gitu. Karena ya kemungkinan karena nggak ada itunya kesamaannya ya. Kalau duhur subuh ditarik pada duhur umpamanya itu tidak bisa, tidak boleh, karena duhur udah bisa ditarik pada asar atau asar ditarik pada duhur gitu. Namanya jamak takhir. Pertanyaan yang kedua, jika seorang musafir telah berniat menjamak takhir sholat maghrib dengan isya karena ditakutkan sampai tujuan lewat waktu isya, akan tetapi dia sampai di tujuannya sebelum masuk waktu isya, apakah seorang musafir tetap melaksanakan sholat jamak takhir tersebut atau sholat seperti biasanya? Kalau memang perjalanannya 95 km 2 marhalah, apakah pakai niat apakah tidak, bisa saja dijamak gitu. Seperti Neng pergi ke Jakarta ya, udah niat akan jamak takhir, maghrib ditarik ke isya umpamanya, atau zuhur ditarik kepada asar umpamanya ya. Tapi kenyataan Neng datang ke kota Jakarta itu masih waktu zuhur umpamanya, bisa saja di jamak gitu tanya, di jamak takhir, di jamak takdim bisa, tapi kitanya musafirnya itu tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Nah, kalau memang kita musafirnya 3 hari 3 malam selama di Jakarta, Neng itu bisa saja jamak takhir, jamak takdim tiap hari sekalipun tidak bepergian. Kalau memang kita bepergiannya tidak lebih dari 3 hari 3 malam. Seperti Neng itu pergi Jakarta sekarang atau tadi, datang ke Jakarta waktu zuhur, silakan zuhur itu di asar tarik ke zuhur, biarin nanti waktu asar kita tidak sembahyang karena sudah, nanti maghribnya bisa lagi
maghrib supaya kita satu kali sembahyang, satu kali ke air gitu, bila mana masyarakat airnya di Jakarta gitu. Bisa saja dijama di sana jama takdim atau jama takhir, asalkan kita jangan lebih dari 3 hari 3 malam bepergian di Jakartanya gitu. Jadi, kalau memang lebih dari 3 hari 3 malam, kata agama itu sama dengan mukimin. Jadi kita itu seolah-olah udah orang sana gitu saja, jadi tidak boleh dijama. Begitu juga di qashar tidak boleh. Nah, kalau memang kita 3 hari 3 malam kita ada di sana, bisa di qashar, bisa di jama qashar, bisa gitu. Carilah kesenangan bagi kita, atau itu adalah merupakan kewenangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pertanyaan yang ketiga, apa hukumnya apabila seseorang mengqashar sholat zuhur dan asar setiap hari dikarenakan sedang dalam perjalanan pulang? Hukum syara ya, seperti wajib itu barang tentu, kalau tidak wajib pasti haram, kalau tidak sunat pasti makruh. Nah, hukumnya itu wenang kalau pulang, asalkan sampai di Sumedang umpamanya. Neng itu pulang dari Jakarta. Pulang dari Jakarta itu jam 10 siang ya. Tentu zuhur itu masih dalam kendaraan kan. Datang ke Sumedang sudah waktu asar. Ya, kan pulang akan ke tempat kita. Silahkan itu di jama atau di qashar, bisa gitu, kewenangan dari, hanya dengan syarat jangan sampai ke rumah. Kalau di rumah itu tidak boleh. Baik, terima kasih kepada Ki Haji yang telah memberikan penjelasannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari pertanyaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Anggia, mahasiswa IAIN Pekalongan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya sedang bersama Ustadz Ian yang selaku narasumber yang akan menjawab 3 pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai sholat jama dan qashar. Baik, langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Bagaimana menurut pendapat Ustadz mengenai sholat jama dan qashar, dan bagaimana hukumnya? Jama sinareng syarat jama sinareng qashar hukumnya pertama wenang ya, dengan memenuhi beberapa kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat anu kedah dipenuhi dina syarat qashar nyata hejina aya 5 ya. Jadi salatna kudu bangsa anu 4 rakaat ya. Nah, barijeng di dalam perjalanan kaduana hijau teh saparna bari perjalananana ulah anu bangsa maksiat tetapina minimal kudu anu wenang atanabi kadituna wajib atau sunat gitu nya. Tah dan hukumna wajib, contohnya seperti ketika orang rek nagih hutang jeung cenanya anu ngahontal kana sapar anu hukumna sunat seperti naik nalika silaturahmi atawa anu hukumna mubah atau benang teh modalna seperti rek dagang atau nempi usaha anu sanesna kitu tah. Antarana syarat qashar seperti kitu. Bari di perjalanan rek qashar teh rek qashar salat jeung jama gitu mangka meunang eta dilaksanakeun keur di tengah perjalanan. Beda jeung umpama dina perjalananana anu tujuanana maksiat eta ketika tujuan maksiat maka salat jama sinareng sapar teu diperbolehkan atau napi teu dikengingkeun jalma ngosor salat atau napi ngajama salat.
kan gitu sapertikeun saparna rek umpamana rek maling atau napi rek ngabegal jeung anu sanes-sanesna gitu nya tujuanana anu rek maksiat sapertos kitu. Syarat nu kahijina. Syarat anu kaduana nyaeta yen perjalananana atau napi jarak perjalananana ya aya 16 parsah kalawan henteu meunang kurang upama nurutkeun kaul anu asoh. Tah bari jeung 16 parsah teh cenanya sajalan wungkul lain PP atau napi sanes bulak-balik sapertos kitu. Ukur lamun diperkirakeun 16 parsah teh numutkeun para ulama mah 80 genep kilo nya 80 genep kilo atau napi 80 genep kilometer gitu nya 80 genep kilometer cek sapalih mah itu sapalihna ulama mah mertelakeun ketika salat kenging di jama sedang di kosor teh jarak perjalananana kedah mencapai 80 genep kilometer. Tah syarat kaduana syarat katiluna nyaeta cenanya jalma anu ngalakonan kosorna kudu kosor kana salat ada tegasna mah salat anu dilakonan sanes kodok sabetu nutur anu bangsa 4 rakaat. Alhasil salat anu rek di kosorna teh nyaeta kudu salat ada tegasna mah anu dilakonan waktu harita tur cenanya anu bangsa 4 rakaat. Kumaha sanumpama ayeuna si jalma teh ngabogaan salat kodok ngabogaan salat kodok di lemburna cenanya di lemburna di tempat tinggal asalna kari-kari nyanyabaan tah maka eta salat kodok henteu meunang dikodoan dina waktu nyanyabaan eta di tengah perjalanan eta bari dikodok atawa dikosor tapi mesti wajib disampurnakeun we tegasna sampurnakeun bae salatna 4 rakaat teu meunang dikosor gitu nya sapertos kitu. Tah nomor katiluna sareng nomor kaopatna cenanya dina syaratna kosor teh nyaeta wenang kosor teh nyaeta kudu nganiatan si musafir kana niat kosor dina kana niat kosor salat dina takbiratul ihram. Barang syarat anu kalimatna nyaeta ulah rek ngamakmum jalma anu ngalakonan kosor salat ka jalma anu salat biasa anu mukim anu atawa ka jalma anu musafir ngan salatna eta mah diitmamkeun atawa napi disampurnakeun sanes dikosor. Tuh umpama jalma anu ngalakonan kosor salat kari-kari rek berjamaah mangka kudu ngamakmum kanu ngalakonan kosor deui henteu meunang ngamakmum ka jalma anu salatna bari itmam gitu. Syarat nomor kalimatna gitu. Kalanya di nya saatosna kosorna salat teh maka aya-ayana musonif rek nerangkeun jama salat ayeuna jama cek musonif di hukuman menang atawa mubah ka musafir anu nyanjabaan jauh tur mubah cenanya nyanyabaanana rek ngajama salat tegasna mah ngumpulkeun 2 salat duhur jeung asar dina hiji waktu. Nah rek jama takdim atawa jama takhir. Tah ieu jama takdim atawa jama takhir teh nyaeta ngarupakeun makna dawuhan musannif dina matan kitab takrib fi waqti ayyihima saat tegas nama di mana wae waktu cenanya di mana wae waktu mana bae cenah karepna kahayangna gitu. Eta si jalma anu keur nyanyabaan teh kana ngajama salatna tuh upama si musafir ngajama salatna teh dina waktu duhur mangka dingaranan jama takdim atawa ngajama na teh dina waktu asar mangka dingaranan jama takhir. Ya gitu deui di hukuman wenang
pikeun ka jalma anu musafir rek ngajama 2 salat antara maghrib jeung isya. Nah rek jama takdim atau jama takhir. Atau upama musafir ngajamakna teh dina waktu maghrib mangka dingaranan jama takdim. Tapi saumpama ngajamakna teh dina waktu isya mangka dingaranan jama takhir gitu nya. Untuk pertanyaan yang kedua, jika seorang musafir telah berniat menjamak takhir sholat maghrib dengan isya karena ditakutkan sampai tujuan lewat waktu isya, akan tetapi dia sampai di tujuannya sebelum masuk waktu isya, apakah seorang musafir tetap melaksanakan sholat jamak takhir tersebut atau sholat seperti biasanya? Ya, bisa 2 kemungkinan, bisa seperti sholat biasanya, bisa juga menunggu waktu isya jama takhir. Dua-duanya bisa. Itu ketika masih ada waktu sholat nunggu waktu isya, apa naon istilahna upami henteu oge sholat maghrib engke we sanajan dina waktuna keneh dari awal tos niat sholat maghrib di jama takhir mangka atasan we waktu isya laksanakeun jama takhir dina waktu isya maghrib yos teu ka ieu ge kitu teh dikidamel dina waktuna ge karena tos niat jama gitu boleh. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa hukumnya apabila seseorang mengqashar sholat zuhur dan asar setiap hari dikarenakan sedang dalam perjalanan pulang? Kami sareng kawana ketika sopir bus atau kendaraan dan walaupun jarak minimal 96 km tetapi rutin tiap hari bolak-balik maka untuk sholatnya tidak boleh dijamak dan tidak boleh dikosor, mesti dilakukan ada gitu. Tiap waktu itu bukan itu. Baik, terima kasih kepada Ustadzian yang telah memberikan penjelasannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pertanyaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Anggia, mahasiswa dari IAIN Pekalongan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya sedang bersama Ustaz Dadang selaku narasumber yang akan menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai sholat jamak dan qashar. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama. Bagaimana menurut pendapat Ustaz mengenai sholat jamak dan qashar dan bagaimana hukumnya? Ya, itu kan merupakan suatu keringanan. Kalau istilah pun kan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang sedang di perjalanan. Itu merupakan suatu ketentuan dari hukum dari Allah. Baik, pertanyaan yang kedua. Jika seorang musafir telah berniat menjamak takhir sholat maghrib dengan isya karena ditakutkan sampai tujuan lewat waktu isya, akan tetapi dia sampai di tujuannya sebelum masuk waktu isya, apakah seorang musafir tetap melaksanakan sholat jamak takhir tersebut atau sholat seperti biasanya? Ya, karena keadaan sholat jamak takhir terus berjalan. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apa hukumnya apabila seseorang mengqashar sholat zuhur dan asar setiap hari dikarenakan sedang dalam perjalanan pulang? Setiap hari. Kalau memang karena keadaan nggak masalah, memang karena benar-benar kan tadi juga rusak. Kalau memang karena keadaan benar-benar masalahnya tak dibikin-bikin lah, istilahnya aslinya masalahnya memang begitu, nggak jadi masalah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Dadang yang telah memberikan penjelasannya. Mohon maaf apabila dalam sebuah pertanyaannya terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.